The New Captain is here. Hari ini kita akan membahas tentang filosofi ikan sapu-sapu. Oke, mari kita mulai. Kalau kamu pernah jalan-jalan ke pasar ikan hias, kalau kamu pasti tahu salah satu ikan ini yang hampir ada dan selalu di sana. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia eksotis, tapi karena dia ada dan selalu ada. Dan dia ada di mana-mana. Namanya adalah ikan sapu-sapu. Dalam bahasa ilmiah disebut Petraglopis atau Hippopotamus plesiotomus. Tapi orang Indonesia cukup menyebutnya sebagai ikan sapu-sapu. Karena memang kerjanya adalah menyapu. Menyapu lumut, menyapu kotoran, menyapu sisa makanan yang tidak dimakan ikan lain. Dia tukang bersih-bersih yang tidak pernah minta upah. Dia tidak pernah protes dan tidak pernah libur. Dan belakangan ini, ikan ini tiba-tiba viral. Bukan karena dia menemukan obat kanker. Bukan karena dia tampil di MasterChef. Tapi karena dia tahu satu fakta yang bikin banyak orang Indonesia sangat melongo. Apakah itu? Dari Ciliwung, Berantas, sampai sungai-sungai di Kalimantan, mereka berkembang biak dengan sangat luar biasa, bertahan di air yang paling kotor sekalipun, dan susah sekali untuk dibasmi. Dan lucunya atau tragisnya, banyak orang mulai berkata, bro, gue pengen nih jadi ikan sapu-sapu. Lah kok bisa? Itulah yang akan kita bahas malam ini. Karena ternyata di balik tubuhnya yang jelek, hidupnya yang kumuh, dan reputasinya sebagai hama sungai, ada filosofi hidup yang dalam banget tentang ikan sapu-sapu. Filosofi yang sangat relevan buat kamu, buat generasi yang tumbuh di tengah resesi, krisis iklim, lapangan kerja yang semakin sempit, dan media sosial yang setiap hari bilang, kamu belum cukup, kamu belum sukses, kamu belum memiliki apapun. Sekarang duduk dengan nyaman, ambil minummu, ini tentang ikan sapu-sapu. Mari kita mulai. Ikan sapu-sapu bukan ikan asli Indonesia. Dia datang dari Amerika Selatan, dari sungai Amazon yang lebar, dalam, dan penuh kehidupan. Di sana dia adalah bagian dari ekosistem yang sangat seimbang. Dia punya peran, dia punya tempat. Dia bukan siapa-siapa yang istimewa, tapi juga bukan sebuah masalah. Lalu suatu hari manusia membawanya ke belahan dunia lain, mungkin sebagai ikan hias, mungkin untuk dibeli seseorang yang pengen akuariumnya itu bersih. Dan kemudian entah karena bosan, entah karena akuariumnya bocor, ikan itu lepas ke sungai. Bayangkan perasaan si sapu-sapu itu. Dia tiba-tiba berada di tempat yang asing, air yang berbeda, suhu yang berbeda, makhluk-makhluk yang tidak dia kenal. Tidak ada peta, tidak ada Google Maps, dan tidak ada teman lama yang bisa dia kontak. Kamu tahu rasanya itu seperti apa? Itu rasanya masuk dunia kerja pertama kali. Itu rasanya pindah ke kota baru sendirian. Itu rasanya lulus kuliah tiba-tiba sadar bahwa dunia nyata tidak seperti yang diajarkan di dalam kelas. Kamu asing, kamu tidak dikenal, dan lingkungan di sekitarmu tidak peduli apakah kamu nyaman atau tidak. Tapi si sapu-sapu tidak pulang. Lebih tepatnya tidak bisa pulang. Bahkan andai pun bisa, dia tidak tahu jalannya kemana. Dia tidak punya pilihan selain satu, yaitu adalah bertahan. Dan ternyata bertahan bagi sapu-sapu bukan sekedar tidak mati. Bertahan bagi dia adalah berkembang, menjadi lebih kuat, menyebar ke lebih banyak tempat. Sampai hari ini, populasi sapu-sapu di sungai-sungai Indonesia jauh melebihi banyak ikan asli lokal. Ikan yang datang sebagai pendatang asing, yang tidak diundang, yang tidak punya koneksi, dan tidak punya modal sosial. Kini menjadi salah satu ikan yang paling berhasil bertahan di ekosistem yang bukan miliknya. Bagaimana bisa? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan jawabannya ada di cara hidup kita sehari-hari. Filosofi air keruh. Ini mungkin bagian yang paling penting dari seluruh cerita yang kita bahas malam ini. Ikan sapu-sapu bisa hidup di air yang kotor. Bukan cuma bisa, dia malah lebih nyaman di sana. Kadar oksigen rendah, tidak masalah. Penuh lumpur, justru bagus. Air coklat dan bau, welcome home. Sementara ikan-ikan lain yang kualitasnya lebih tinggi, koi, arwana, lohan, butuh air bersih. Butuh suhu yang stabil, filter yang canggih, aerator, bahkan UV sterilizer. Mereka tidak bisa hidup sembarangan. Mereka mahal, mereka eksotis dan rapuh. Sapu-sapu, taruh di comberan pun dia bisa hidup. Sekarang saya tanya satu pertanyaan yang mungkin agak tidak nyaman. Kamu lebih mirip siapa? Kamu itu ikan koi atau ikan sapu-sapu? Banyak dari kita tumbuh dengan impian jadi ikan koi. Indah, mahal, diagung-agungkan, hidup di kolam yang terawat, di lingkungan yang sempurna. Tapi tidak ada yang salah dengan impian itu.
Tapi di sini, realita Gen Z Indonesia hari ini, kita lebih sering terasa seperti Sungai Ciliwung daripada kolam koi Jepang. Ekonomi yang tidak pasti, harga rumah yang terus naik, sementara gaji masih stagnan. Persaingan kerja yang sangat ketat karena ribuan orang melamar satu posisi. Dunia yang bergerak begitu cepat sampai skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi usang 3 tahun kemudian. Air keruh itu adalah kondisi kita saat ini. Dan disinilah filosofi sapu-sapu mulai relevan. Sapu-sapu tidak menunggu airnya jernih dulu baru bisa bergerak. Dia tidak bilang, nanti kalau kondisinya lebih baik, baru gua akan coba. Dia tidak nge-freeze sambil scroll Instagram, melihat orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bersih, lebih jernih, dan lebih baik. Dia bergerak di kondisi yang ada sekarang, apa adanya. Ada sebuah konsep dalam dunia psikologi yang namanya optimal frustration. Frustasi yang pas, yang tidak terlalu besar sampai menghancurkan, tapi cukup besar untuk memaksamu tumbuh. Sapu-sapu hidup dalam optimal frustration setiap hari. Air keruhnya adalah gurunya. Dan ini yang menarik dari penelitian tentang resiliensi manusia. Orang-orang yang paling tangguh bukan mereka yang tidak pernah kesulitan. Justru mereka adalah orang-orang yang pernah kesulitan, tapi belajar cara navigasinya. Orang-orang tumbuh terlalu mudah di lingkungan yang terlalu sempurna. Mereka seringkali yang pertama patah ketika dunia nyata menghantam. Sapu-sapu dilatih oleh sungai yang kotor, dan justru itu membuatnya tak terkalahkan. Tapi tunggu, ada satu hal yang lebih dalam lagi. Sapu-sapu tidak hanya bertahan di air yang keruh, dia membersihkannya. Dia memakan alga, lumut, dan kotoran. Kehadirannya justru sedikit demi sedikit memperbaiki ekosistem di sekitarnya. Coba pikirkan ini. Di tempat yang paling kotor, di lingkungan yang paling buruk, sapu-sapu tidak sekedar survive. Dia berkontribusi, dia memberi nilai. Bukan dengan cara yang glamor, bukan dengan cara yang diakui, tapi secara konsisten setiap hari, tanpa henti. Berapa banyak dari kita yang berada di lingkungan yang buruk justru membawa nilai yang lebih buruk lagi. Bergosip karena semua orang bergosip, malas karena lingkungannya malas, pesimis karena sekelilingnya juga ikut pesimis. Namun sapu-sapu tidak. Dia tetap sapu, dia tetap bersih. Dia tetap konsisten dengan fungsi dasarnya, bahkan di tempat yang paling tidak layak sekalipun. Makan apa yang ada. Sekarang kita bicara tentang makanan, dan ini bagian yang bikin banyak orang berefleksi. Ikan sapu-sapu adalah omnivora, yang tidak pilih-pilih. Lumut dimakan, sisa pelet ikan dimakan, kotoran organik dimakan, bangkai ikan pun juga dimakan. Dia tidak pernah komplain, tidak ada udang segar. Dia tidak pernah menolak makan karena moodnya lagi jelek. Dia tidak pernah menunggu menu favoritnya tersedia. Dia makan apa yang ada, kapan ada, dengan penuh kesyukuran. Kontraskan ini dengan generasi kita. Saya tidak sedang menghina generasi Z. Saya sendiri bagian dari generasi ini, yang tumbuh dengan banyak pilihan. Tapi kita harus jujur, kita seringkali terlalu pilih-pilih. Bukan cuma soal makanan, tapi soal peluang, pekerjaan, dan kesempatan. Gua mau nih kerja di startup unicorn atau tidak sama sekali. Gua mau nih gaji di atas 10 juta di awal atau mending gua freelance saja. Gua mau WFH, kalau harus masuk kantor, I'm forget it. Gua mau passion gua dihargai, kalau tidak gua resign. Dan saya tidak bilang semua tuntutan itu salah. Beberapa dari itu adalah batasan yang sehat. Kamu berhak punya standar. Tapi ada bedanya antara punya standar dan terlalu pilih-pilih sampai tidak bergerak sama sekali. Ada sebuah penelitian di Harvard yang menunjukkan bahwa salah satu predikator terkuat kesuksesan seseorang bukan EQ, bukan gelar, bukan koneksi, tapi sesuatu yang mereka sebut bias toward action, kecenderungan untuk bergerak, melakukan sesuatu, bahkan saat kondisinya belum sempurna. Sapu-sapu punya bias toward action yang luar biasa tinggi. Dia tidak analis paralisis. Dia tidak tunggu sampai kondisinya itu ideal. Dia bergerak, makan, tumbuh, dan sekarang dengan apa yang tersedia. Dan inilah yang menarik. Dengan makan apa yang ada, sapu-sapu justru bisa mengumpulkan energi untuk tumbuh lebih besar, lebih kuat, lebih tangguh. Sementara ikan-ikan yang pilih-pilih, yang butuh makanan spesifik, mereka justru lebih rentan ketika makanan itu tidak tersedia. Ada sebuah pepatah lama yang sangat saya suka. Orang sukses melakukan apa yang orang gagal tidak mau lakukan. Sapu-sapu makan apa yang ikan lain tidak mau makan. Dan itulah yang membuatnya survive ketika ikan lain tidak bisa. Dalam konteks dunia kerja, peluang itu seringkali datang dalam bentuk yang tidak glamor. Internship yang tidak digaji, pekerjaan di perusahaan kecil yang tidak terkenal,
proyek sampingan yang bayarannya kecil, tugas yang bukan bagian dari job desk kamu. Banyak orang menolak itu, sapu-sapu tidak. Dan seringkali dari sanalah cerita sukses dimulai. Baju zirah tumbuh dari dalam. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang sangat menarik dari anatomi sapu-sapu. Tubuhnya dilapisi armor. Sisi-sisi keras tersusun seperti perisai kesatria abad pertengahan. Bukan bulu halus, bukan kulit lembut seperti ikan mas, tapi plat-plat keras yang melindungi dia dari predator, dari benturan, dari segala macam ancaman di sungai. Dan armor ini bukan sesuatu yang dia pakai dari luar. Armor ini tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri. Saya ingin kamu merenungkan metafora ini sejenak. Di dunia yang penuh tekanan, di dunia medsos yang menghakimi penampilan, dunia kerja yang penuh persaingan, dunia percintaan yang penuh dengan game playing, dan dunia keluarga yang penuh dengan ekspektasi. Kamu butuh sesuatu, yaitu adalah armor. Kamu butuh ketebalan mental, emosional, dan psikologis yang tidak mudah untuk ditembus. Tapi, armor sejati tidak datang dari luar, tidak datang dari motivasi quotes yang kamu share setiap pagi, tidak dari podcast produktivitas yang kamu dengarkan sambil pura-pura berolahraga, tidak dari buku self-help yang kamu beli tapi tidak kamu baca. Armor yang sejati tumbuh dari pengalaman. Setiap kali kamu ditolak dan kamu bangkit lagi, satu plat armor bertambah. Setiap kali kamu gagal dan kamu evaluasi dengan jujur, satu plat armor bertambah. Setiap kali kamu menghadapi situasi yang tidak nyaman dan kamu tetap berdiri, satu plat armor bertambah. Sapu-sapu tidak lahir dengan armor sekuat sekarang. Armor itu tumbuh seiring dia hidup, bertahan, berhadapan dengan dunia yang keras. Ada sebuah fenomena psikologis yang menarik yang disebut post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan berat setelah melaluinya, justru menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih empatik daripada sebelumnya. Bukan meskipun trauma itu terjadi, tapi justru karena itu. Tapi selalu ada syaratnya. Kamu harus melewatinya, bukan menghindarinya. Gen Z adalah generasi yang tumbuh di era di mana segalanya itu bisa dihindari. Tidak suka sama seseorang, kita tinggal blok. Tidak nyaman dengan situasinya, kita tinggal unfollow. Tidak suka argumen, kita bisa distrup. Tidak suka dengan pekerjaan, resign hari ini, posting di Twitter, dapat validasi. Dan saya tidak bilang semua itu salah. Menjaga kesehatan mental itu memang sangat penting. Tapi ada bedanya antara menjaga diri dari situasi yang benar-benar toksik dengan melarikan diri dari setiap ketidaknyamanan yang muncul. Sapu-sapu tidak blok sungai yang kotor. Dia masuk ke dalamnya, berhadapan langsung, dan keluar dengan armor yang lebih tebal. Pertanyaan untuk kamu, kesulitan apa dalam hidupmu sekarang? Apa yang membangun armormu? Bukan yang menghancurkanmu, tapi yang sedang membentukmu. Oke, sekarang kita turun ke bumi, kita bicara konkret. Kamu lagi kerja, atau kamu sudah kerja tapi tidak bahagia, atau kamu lagi bingung mau kemana selanjutnya. Ini bagian untuk kamu. Bayangkan sapu-sapu masuk ke sebuah akuarium baru. Akuarium itu sudah ada banyak ikan lain yang lebih besar, lebih berwarna, lebih diperhatikan. Si lohan yang selalu dapat sorotan lampu, si koi yang dipuji-puji pemiliknya, si arwana yang harganya selangit, dan si sapu-sapu. Dia langsung turun ke dasar. Dia mulai menyapu, diam-diam, konsisten, tanpa minta perhatian. Apakah dia langsung dapat perhatian? Tidak. Apakah dia langsung dapat pujian? Tidak. Apakah hidupnya langsung berubah? Tidak. Tapi 3 bulan kemudian, pemilik akuarium itu sadar. Akuariumnya jadi lebih bersih, lumutnya hilang, kualitas airnya membaik, dan dia mulai bertanya-tanya, kenapa ya sekarang akuariumnya tuh lebih bersih begini? Dan saat dia lihat ke dasar, ada si sapu-sapu, diam-diam bekerja sepanjang waktu. Ini adalah filosofi yang sangat bertentangan dengan budaya zaman sekarang. Kita hidup di era personal branding, era di mana kamu disarankan untuk menunjukkan dirimu, bangun audiensmu, jadilah top leader di bidangmu. Dan itu tidak pernah ada yang salah. Memang ada nilai dari visibilitas, tapi ada bahaya tersembunyi di sana. Kita jadi lebih fokus daripada kelihatan bekerja, daripada benar-benar bekerja. Lebih fokus pada konten tentang produktivitas daripada produktivitas itu sendiri. Lebih fokus pada personal brand daripada kemampuan yang nyata. Sapu-sapu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Biarkan hasil kerjamu yang berbicara. Di dunia kerja itu artinya, pertama, jangan meremehkan pekerjaan yang kelihatannya kecil. Setiap orang bisa mengerjakan tugas besar yang sudah ada spotlight. Tidak semua orang mau mengerjakan tugas kecil yang tidak ada yang memperhatikannya. Tapi justru di sanalah kepercayaan dibangun. Justru disitulah atasan kamu melihat siapa kamu sebenarnya. Kedua,
konsisten mengalahkan intensitas. Sapu-sapu tidak bekerja keras satu hari lalu istirahat seminggu. Dia bekerja setiap hari dengan ritme yang stabil, tanpa drama. Banyak orang yang burst of energy luar biasa di awal, tapi habis dalam sebulan. Sapu-sapu lebih suka long game. Ketiga, adaptasi adalah skill, bukan kelemahan. Sapu-sapu bisa hidup di hampir semua jenis air di dunia kerja yang berubah secepat sekarang, di mana AI mengancam banyak profesi, di mana industri baru muncul dan menghilang dalam hitungan tahun. Kemampuan adaptasi adalah salah satu aset terbesar yang bisa kamu miliki. Orang yang terlalu rigid, yang tidak mau belajar hal baru, yang merasa sudah cukup dengan skill lama, mereka seperti ikan koi yang tidak bisa hidup di luar kolam mereka. Keempat, dan ini mungkin yang paling sangat keras, tidak semua lingkungan buruk karena lingkungannya itu memang buruk. Kadang lingkungan itu sedang mengujimu, kadang bos nyebelin, rekan kerja yang menyebalkan, tugas yang membosankan. Itu bukan sinyal untuk lari, itu adalah sungai kotormu. Dan cara meresponnya adalah yang menentukan armor seperti apa yang kamu bawa ke tahap hidup berikutnya. Saya tidak bilang kamu harus bertahan di tempat yang benar-benar toksik. Ada bedanya antara lingkungan yang menentangmu dan lingkungan yang menghancurkanmu. Itu dua hal yang sangat berbeda. Tapi banyak dari kita menyebutnya lingkungan yang menantang sebagai toksik, padahal sebenarnya kita hanya tidak nyaman saja. Dan ketidaknyamanan itu seringkali tempat terbaik untuk tumbuh. Sapu-sapu mencari kerja. Sekarang kita masuk ke fase yang paling menyakitkan bagi banyak orang, yaitu adalah job hunting. Kamu kirim CV ke 50 perusahaan, 12 yang balas, 1 yang interview, dan 0 yang offering. Sekarang kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan saya? Saya kurang apa? Kenapa yang dapat kerja itu dia, yang follower Instagramnya 50.000, bukan saya yang IPK-nya lebih tinggi? Ini momen di mana pelajaran sapu-sapu paling relevan. Pertama, sapu-sapu tidak pilih-pilih sungai. Dia masuk kemana saja yang memungkinkan. Bukan berarti dia tidak punya standar, tapi dia tidak menunggu sungai yang sempurna sebelum mau berenang. Dalam konteks job hunting, lamar lebih luas daripada yang kamu rasa nyaman. Perusahaan yang belum kamu kenal, posisi yang sedikit di luar zona nyamanmu, industri yang tidak ada di radar pertamamu. Jangan biarkan ego atau gengsi membatasi jangkauanmu. Kedua, sapu-sapu menyapu bahkan di tempat yang tidak ada yang melihat. Artinya, bangun portofoliomu bahkan saat tidak ada yang melihatnya. Tulis artikel, bikin proyek kecil, ikut volunteer, ambil sertifikasi. Bukan karena ada yang akan langsung membayarmu, tapi karena itu adalah caramu menyapu sebelum ada yang memintamu untuk menyapu. Ketiga, dan ini yang paling penting, sapu-sapu tidak putus asa hanya karena satu sungai menolaknya. Populasinya tersebar di ratusan sungai. Satu sungai airnya tidak cocok, lanjut ke sungai berikutnya. Penolakan dalam job hunting itu bukan hukuman. Ini bukan pernyataan bahwa kamu tidak berharga. Ini bukan bukti bahwa kamu gagal. Itu hanyalah informasi bahwa fit antara kamu dan lingkungan itu belum ketemu. Belum. Satu kata yang sering diabaikan, yaitu adalah belum. Kamu belum dapat, bukan tidak akan dapat. Ada sebuah studi menunjukkan bahwa rata-rata orang yang akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya melewati 16 sampai 20 penolakan sebelumnya. 16 sampai 20, bukan 2 atau 5. Sapu-sapu tidak menghitung sudah ditolak berapa banyak arus sungai yang mencoba menghanyutkannya. Tapi dia tetap di sana, menempel di dasar batu, menunggu arus mereda, dan lanjut bekerja. Kemampuan untuk menempel, untuk tidak hanyut oleh penolakan, itu adalah skill. Dan itu adalah skill yang bisa dilatih. Sapu-sapu dalam kehidupan sehari-hari. Kita perluas sedikit, bukan cuma soal kerja, tapi soal hidup. Sapu-sapu hidup di dasar, bukan di permukaan yang indah dan penuh cahaya, di dasar yang gelap, yang kotor, dan tidak estetik. Dan saya rasa banyak dari kita sekarang mengalami krisis, karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu di permukaan, di kehidupan orang lain. Medsos membuat kita melihat highlight reels orang lain, perjalanan libur mereka, momen wisuda mereka, announcement kerja mereka, body goals mereka, anniversary mereka, dan tanpa sadar kita membandingkannya dengan diri kita sendiri, dengan behind the scene kehidupan kita sendiri. Ini bukan kondisi yang fair atau adil, ini bukan perbandingan yang sehat, tapi ini adalah sungai yang kita semua berenang di dalamnya sekarang. Sapu-sapu tidak scroll Instagram ikan-ikan lain, dia tidak tahu arwana harganya berapa ratus juta, dia tidak tahu koi di Jepang hidupnya seperti apa, dia hanya tahu sungainya, dan dia fokusin energinya ke sungainya. Ada sebuah konsep dari Stoicism, filsafat Yunani kuno yang sekarang lagi banyak dibahas, yang namanya adalah dichotomy of control, garis pembatas antara apa yang kamu kontrol dengan apa yang tidak bisa kamu kontrol.
Kamu tidak bisa kontrol kondisi ekonomi, kamu tidak bisa kontrol keluarga yang problematik, kamu tidak bisa kontrol harga BBM, inflasi, atau keputusan XR yang menolak lamaranmu. Kamu tidak bisa kontrol apakah mantanmu bahagia dengan orang yang baru. Yang bisa kamu kontrol adalah dirimu sendiri dan responmu. Pilihan kamu hari ini, energi yang kamu keluarkan, kemana kamu arahkan perhatianmu. Sapu-sapu tidak menghabiskan energi memikirkan mengapa sungai ini kotor dan bukan dia yang salah. Dia tidak buat konten komplain tentang betapa susahnya hidup di air keruh. Dia langsung bekerja saja, menggunakan apa yang ada, membersihkan apa yang dibersihkan, tumbuh dalam apa yang memungkinkan. Dan satu hal lagi yang sangat saya suka dari ikan sapu-sapu, dia tidak terlihat berusaha menjadi ikan lain. Dia tidak mencoba menjadi arwana. Dia tidak berenang di lapisan di atas air sambil pura-pura jadi ikan hias. Dia tahu siapa dia tahu fungsinya apa, dan dia menjalankan fungsi itu dengan sepenuh hati. Ini dalam bahasa Jawa disebut nerimo ing pandum, menerima apa yang sudah menjadi bagianmu, dengan ketenangan yang bukan dari kepasrahan, tapi dari pemahaman yang dalam tentang dirimu sendiri. Kamu tidak harus menjadi semua orang, kamu tidak harus sesuai dengan semua template kesuksesan yang beredar di media sosial. Kamu harus tahu siapa dirimu, apa yang kamu bisa, dan mulai dari situ. Satu hal lagi yang menarik dari sapu-sapu yang jarang dibahas, dia tidak agresif. Di antara semua ikan yang bisa hidup di kondisi keras, piranha yang menggigit, gabus yang predator, lele yang teritorial, sapu-sapu tidak menyerang siapa-siapa. Dia hanya ada, dia melakukan tugasnya. Dia mengajarkan sesuatu yang sangat penting tentang cara kita berinteraksi dengan orang lain, terutama di dunia yang semakin penuh kompetensi dan perbandingan. Kesuksesan bukan zero-sum game. Kamu tidak harus menghancurkan orang lain agar kamu bisa naik. Kamu tidak harus bergosip, menjatuhkan, atau berlomba-lomba kelihatan lebih baik dari orang lain. Sapu-sapu tidak pernah mencuri makanan ikan lain. Dia makan apa ikan lain tidak mau makan. Dia mengisi ceruk yang tidak diisi siapapun. Dalam hidup, ini artinya carilah celah yang belum diisi orang lain. Jadilah berharga di tempat yang belum ada yang mau mengisi. Bukan dengan menyingkirkan orang lain, tapi dengan menjadi unik di cerukmu sendiri. Dan dalam pertemanan, dalam hubungan, dan dalam keluarga, jadilah orang yang membersihkan, bukan orang yang mengotori. Jadilah orang yang hadir secara konsisten, bukan hanya saat ada momennya saja. Jadilah orang yang menambahkan nilai dalam kehidupan di orang-orang di sekitarmu. Bahkan saat tidak ada yang memperhatikannya. Karena akhirnya orang akan ingat, kamu itu ikan seperti apa? Ikan yang selalu minta perhatian tapi tidak memberi kontribusi, atau ikan yang diam-diam membuat lingkungan di sekitarnya jadi lebih baik. Kita sudah berjalan cukup jauh dalam cerita hari ini. Dari sungai Amazon sampai ke sungai Ciliwung, Indonesia. Dari akuarium yang bersih ke comberan yang kotor. Dari dunia kerja yang keras ke kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan. Dan di setiap tikungan cerita itu ada satu makhluk yang terus muncul. Diam-diam, tanpa drama, tanpa sorotan, dan tetap melakukan tugasnya. Ikan sapu-sapu. Mungkin kamu tidak akan pernah jadi arwana. Mungkin hidupmu tidak akan seperti highlight reels yang kamu lihat di media sosial. Mungkin jalan menuju tempat yang kamu impikan lebih panjang, lebih berliku, dan lebih gelap daripada yang kamu harapkan. Tapi mungkin itu justru berita baiknya. Karena arwana butuh kondisi sempurna untuk hidup. Sapu-sapu tidak. Karena koi butuh perawatan mahal untuk bertahan. Sapu-sapu tidak. Karena ikan-ikan yang indah itu rapuh. Sapu-sapu tidak. Dan di sungai kehidupan yang nyata, yang kotor, yang tidak pasti, yang penuh dengan arus tak terduga, yang akan bertahan bukanlah selalu yang paling cantik atau yang paling mahal. Yang akan bertahan adalah yang paling adaptif, yang paling konsisten, yang paling berani bergerak dalam kondisi apapun, yang tidak berhenti menyapu hanya karena tidak ada yang memuji. Jadi ketika kamu merasa hidupmu sedang di titik paling rendah, ketika airnya paling keruh, ketika tidak ada yang melihat usahamu, ingatlah ikan sapu-sapu. Turun ke dasar, sapu yang bisa disapu, makan apa yang ada, tumbuhkan armormu dari dalam, dan tetap bergerak. Karena satu orang yang paling kuat bukan mereka yang tidak pernah jatuh ke dasar, tapi mereka yang saat berada di dasar memilih untuk menyapu, bukan meratap. Bukan karena hidupmu harus jelek, tapi karena kamu tahu, apapun kondisi airnya, kamu tetap akan bertahan. Kamu tetap akan tumbuh, dan diam-diam, dan sedikit demi sedikit, kamu akan membuat dunia di sekitarmu menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih berarti. Oke guys, ini dulu cerita kita tentang filosofi ikan sapu-sapu. Mungkin kita akan berjumpa di konten berikutnya. Oke, see you on the next chapter.